kita di sidang anak-anak dengan aku Kak Christine dan Aku Kak Yani. adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Semoga selalu sehat dan sukacita. Oh iya, kita kan mau sidang anak-anak nih Kak Yani. Jadi kita harus memulai sidang anak-anak dengan berdoa. Nah, adik-adik, untuk berdoa kita perlu menyeru nama Tuhan terlebih dahulu. Amin. Kita menyeru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Masih memelihara kami. Tuhan, hari ini kami mau sidang anak-anak. Amin. Tuhan, dapatkan pikiran kami. Amin. Dapatkan hati kami. Biarlah firman Tuhan menjadi perkataan yang baik bagi setiap anak-anak. Tuhan Amin. Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak lebih lagi, kita harus ngapain Kak Yani? Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyanyikan satu buah lagu. Wah, apa itu judulnya? Nah, judul lagu kali ini adalah Peganglah Tanganku. Yeay. Nah, kita nyanyi bersama-sama tanpa gerakan dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi tanpa gerakan. Sekarang kita bernyanyi pakai gerakan adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk sama-sama belajar bernyanyi pakai gerakan. Berkati dan
Kak Erlin akan membawakan cerita tentang keledai yang berbicara. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, Kak Erlin mengajak adik-adik di rumah untuk kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik di rumah boleh ngikutin Kak Erlin ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan karena Dikau terus menjaga kami. Tuhan, karena itu hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mendapatkan kami juga boleh duduk tenang mendengarkan perkataan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, tadi Kak Erin bilang kalau kita akan bercerita tentang keledai yang berbicara. Ada yang pernah dengar nggak kalau ada keledai yang berbicara? Nah, jadi pada waktu itu ada seorang raja namanya Raja Balak. Jadi raja ini waktu itu sangat ketakutan. Kira-kira kenapa ya takutnya? Jadi raja ini tuh takut karena ternyata bangsa Israel waktu itu sedang berkemah di sekitar kerajaan Raja Balak ini. Dan Raja Balak sudah mendengar kalau bangsa Israel ini mereka ini sangat kuat. Jadi mereka tuh kalau berperang mereka sangat kuat gitu. Jadi Raja Balak ini sangat takut kalau kerajaannya akan direbut. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Raja Balak supaya kerajaannya tidak direbut? Akhirnya dia memikirkan satu cara, yaitu dia mau memanggil seorang hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk mengutuk bangsa Israel. Tahu gak sih mengutuk itu apa? Ya, mengutuk itu kayak memberikan kata-kata jahat buat bangsa Israel. Jadi supaya bangsa Israel ini tidak menang di dalam peperangan mereka. Jadi raja ini berniat supaya bangsa Israel ini nanti ketika berperang mereka tuh tidak bisa menang gitu ya. Jadi Raja Balak ini mencari seorang hamba Tuhan supaya untuk mengutuk bangsa Israel. Lalu kira-kira siapa ya yang dicari oleh Raja Balak ini? Nah, jadi waktu itu ada namanya Bileam. Jadi Bileam ini adalah seorang yang bisa berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Jadi waktu itu Raja Balak mengirim pasukannya untuk bertemu dengan Bileam. Lalu meminta tolong supaya Bileam ini mengutuki bangsa Israel yang berkemah di daerah Moab. Nah, lalu bagaimana respon Bileam ini waktu Raja Balak meminta sedemikian? Ternyata Bileam ini berdoa dulu. Wah, luar biasa ya Bileam ini. Dia berdoa dulu nih. Di awal dia bilang, Tuhan, boleh nggak ya saya ikut ke sana, ketemu sama Raja Balaknya? Dan ternyata Tuhan bilang, jangan pergi. Jadi Tuhan melarang Bileam untuk pergi bertemu dengan Raja Balak. Lalu pulanglah yang diutus dan Raja Balak ini sangat kecewa. Akhirnya dia memikirkan sesuatu. Tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Balak? Ternyata Raja Balak berniat untuk memberikan hadiah. Wah, siapa ya yang gak mau hadiah kalau dikasih hadiah? Jadi Raja Balak ini menawarkan hadiah kepada Bileam kalau Bileam mau untuk mengutuk bangsa Israel. Luar biasa ya si Raja Balak ini sedemikian rupa supaya Bileam ini mau mengutuki bangsa Israel. Lalu ketika Bileam ditawarkan dengan hadiah, Bileam datang lagi kepada Tuhan dan berdoa. Akhirnya karena Tuhan melihat niat Bileam, Tuhan mengatakan, engkau boleh pergi, tetapi hanya perkataanku, ya berarti hanya perkataan Tuhan yang boleh Bileam katakan. Lalu pergilah Bileam ke daerah Moab, di kerajaan Raja Balak. Sampai di sana, nah sebelum sampai di sana, transportasi zaman dulu adalah keledai. Jadi mereka kalau mau kemana-mana tuh naiknya keledai gitu. Jadi pertama kali mau berangkat ternyata Bileam ini menggunakan keledai gitu ya. Dan keledai ini kan hewan ya. Jadi ketika di perjalanan keledai ini dipakai oleh Tuhan ternyata. Jadi keledai ini ternyata di jalan tuh bisa melihat malaikat. Jadi keledai ini melihat malaikat lalu dia menghindar
akhirnya karena keledai ini kan kalau dicambuk ya, jadi dia harus nurut. Jadi waktu itu Bileam mencambuk keledainya harus jalan gitu. Karena waktu itu jalannya masih luas, jadi keledainya masih bisa lolos. Jadi keledainya menghindari malaikat itu. Semakin jauh perjalanannya, Tuhan terus menghalangi Bileam. Kenapa ya kira-kira Tuhan tadi kok bilangnya boleh pergi, tapi tiba-tiba pas di jalan Tuhan menghalangi perjalanan Bileam? Oh, ternyata di dalam hatinya Bileam ada hasrat mengingini hadiah. Jadi dari awal ternyata di dalam hatinya Bileam pergi karena dia menginginkan harta yang ditawarkan oleh Raja Balak. Wah, luar biasa ya. Ternyata Bileam berpindah hati daripada Tuhan. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu malaikat terus mengganggu keledainya sehingga keledainya ini sudah tidak mampu melanjutkan perjalanannya, dan ternyata sudah sampai pada puncaknya Bileam ini terus memukul keledainya dan akhirnya keledainya berbicara. Tuhan, mengapa Tuhan terus memukuli saya? Jadi keledainya berbicara. Wah, pasti kalau misalnya ada hewan yang tiba-tiba berbicara, shock ya, kayak wah kok bisa berbicara gitu ya. Ternyata waktu itu Bileam tidak bisa melihat malaikatnya, hanya keledainya yang bisa melihat malaikatnya. Dan setelah keledai itu berbicara, Tuhan membuka mata Bileam sehingga Bileam melihat malaikat yang menghadang keledai itu. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari dari seorang Bileam ini? Jadi Bileam ini awalnya dikatakan boleh pergi tetapi hanya menuruti perkataan firman Tuhan. Jadi Bileam ini boleh berkata-kata tapi tidak berdasarkan perkataannya sendiri, tapi harus berasal dari Tuhan. Ternyata sepanjang perjalanan hati Bileam ini berubah. Wah, dia menginginkan harta, dia menginginkan hadiah yang sudah ditawarkan. Ya, jadi adik-adik, semoga Tuhan juga menjaga kita ya. Ketika kita ditawarkan dengan sesuatu, ya kita mulai berpikir, nanti perkataan Tuhan nanti saja. Jadi saya mau yang sekarang. Karena waktu itu banyak tawaran untuk Bileam, dikatakan kamu boleh memilih. Jadi harta hadiah yang dia mau nanti akan diberikan. Wah, luar biasa ya tawaran. Jadi sama seperti kita hari ini ketika kita mungkin mau mendengarkan, contohnya nih mau mendengarkan sidang misalnya, atau sidang sama kakak-kakaknya, nanti kita bilang nanti sajalah kak gitu, karena kita mau main dulu. Wah, kita hari ini perlu belajar, kita tidak boleh sama seperti seorang Bileam. Jadi kita harus berketetapan dari awal, kita mau mendengarkan firman Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan. Kak Erin sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, puji Tuhan. Wah, kalian sudah mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Ada seekor keledai yang berbicara kepada manusia, kepada Bileam. Kenapa sampai keledai itu bicara kepada Bileam? Karena Bileam tidak baik-baik mendengarkan perkataan firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik harus belajar memilih perkenan Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk apa coba? Ya, untuk menghafalkan ayat bersama-sama. Yuk, kita buka Alkitab kita ya. Hafalan ayat hari ini ada di Mazmur pasal 118 ayat 6. Ayo kita buka sama-sama. Ya, Mazmur pasal 118 ayat 6. Coba bunyinya apa? Ayo kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur pasal 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, adik-adik bisa hafalkan ayat ini bersama kakak, adik, mama, papa juga boleh ya. Semua harus belajar hafal ayat di rumah kalian masing-masing. Nah, puji Tuhan, sidang anak-anak kita sampai di sini.
Tapi sebelum kita berpisah, Kak Indah mau pesan satu hal. Adik-adik di rumah, adik-adik harus belajar taat terhadap peraturan supaya hidup semakin mudah ya, bisa lancar, tidak ada perkara apapun yang menghambat ya. Belajar taat terhadap perkataan orang tua, terhadap guru, terhadap kakak-kakak gembala, terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita menutup sidang anak-anak hari ini, yuk Kak Indah akan pimpin adik-adik semua berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, dapatkan telinga kami semua, memiliki telinga yang mendengar perkataan-Mu. Oh Tuhan Yesus, sehingga perkataan-Mu Tuhan boleh tersusun di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang taat terhadap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.